Pemirsa Khazanah, peristiwa maha dahsyat hari kiamat yang terlalu mengerikan jika dibayangkan ini pasti terjadi. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Pertanyaannya adalah, kapankah peristiwa ini terjadi? Tak seorang pun yang tahu, termasuk seisi langit pun tak ada yang tahu, bahkan para malaikat pun tak tahu. Semua ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Adil. Sebelum kiamat tiba, Allah Sang Pencipta terlebih dulu memberikan peringatan kepada manusia agar mereka tidak lalai dan menjadi durhaka. Karena terkadang manusia akan tergerak hatinya dan lebih fokus bila diberikan ancaman dan peringatan. Allah berfirman, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita agar dapat menjadi lebih waspada dan lebih menjadi taat dalam menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah sebelum jalan tersebut tertutup dengan tibanya hari kiamat. Nabi SAW mengingatkan, lekaslah kalian berbuat kebajikan sebelum datang 6 peristiwa: Dajjal, asap, binatang melata dari bumi, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, kiamat dan kematian kalian. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kapan peristiwa maha dahsyat itu akan terjadi. Tanda-tanda itu pun juga diberikan Allah secara bertahap agar kita selalu ingat akan Tuhan. Dari tanda-tanda itu, kemudian para ulama membaginya dengan 2 bagian, tanda kecil dan tanda besar. Tanda-tanda ini sebenarnya hasil ijtihad para ulama semata dari dalil-dalil yang ada, karena baik ayat ataupun hadis yang mengungkap tanda-tanda itu tidak mengemukakan secara rinci. Menurut para ulama, tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat terkumpul dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda, yaitu asap, Dajjal, binatang melata, matahari terbit dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana matahari, gerhana di arah timur, gerhana di arah barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan tanda yang terakhir itu adalah api yang keluar dari negeri Yaman, yang akan menggiring semua manusia ke satu tempat mereka dikumpulkan." 10 peristiwa besar ini sebagiannya adalah tanda-tanda kiamat besar, yakni tanda-tanda muncul menjelang kehancuran dunia yang kita tumpangi saat ini. Akan tetapi, penyebutan Rasulullah SAW terhadap peristiwa secara satu persatu dalam hadis ini bukan berarti tanda-tanda itu terjadi sesuai urutan yang disebutkan dalam hadis. Mengapa? Karena masih banyak riwayat hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda kiamat besar yang urutannya tidak sama urutan dalam hadis ini. Namun begitu, setelah meneliti sekumpulan riwayat hadis, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tanda besar yang akan terjadi lebih dahulu, bahwa peristiwa keluarnya Dajjal merupakan tanda besar yang paling awal. Tanda ini menampakkan perubahan keadaan secara global di seluruh bagian penjuru bumi. Perubahan ini akan berakhir hingga wafatnya Nabi Isa bin Maryam. Sedangkan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah tanda besar yang paling utama. Tanda ini menampakkan perubahan global di langit. Perubahan langit akan berakhir hingga kiamat terjadi. Dari keterangan berbagai hadis Nabi SAW juga disimpulkan, keluarnya binatang melata dari bumi dimungkinkan akan terjadi pada saat matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Maka dari itu, kemunculan Dajjal kelak di akhir zaman adalah awal dari perubahan dunia secara menyeluruh, terutama dalam persoalan agama. Pada saat itulah imam semua kaum muslim diuji dengan ujian yang paling berat. Dajjal diberikan Allah kekuatan yang sangat luar biasa, bukan seperti bayangan kita akan kekuatan besar Superman atau kesaktian Aang Avatar. Namun kekuatan Dajjal jauh melampaui semua bayangan manusia. Dalam beberapa riwayat hadis sahih, Dajjal membawa surga dan neraka. Namun surga yang ditawarkan sebenarnya adalah neraka. Demikian pula sebaliknya, neraka yang dibawa Dajjal sebenarnya adalah surga.
Dia memiliki sungai dan gunung makanan, memiliki kemampuan memerintah langit agar turun hujan, mampu memerintahkan bumi agar menumbuhkan tumbuhan. Daya jelajahnya luar biasa. Dajjal memiliki kecepatan bergerak seperti angin kencang, sehingga dengan kekuatan inilah dia mampu mendatangi setiap negeri untuk dia perdayai, kecuali negeri Makkah dan Madinah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, dia memiliki kemampuan menghidupkan orang yang telah mati. Sungguh kehebatan yang tentu saja akan menarik hati manusia, menimbulkan kekaguman luar biasa. Bagaimana mungkin orang tidak terpengaruh melihat produk yang bagus saja? Manusia ada yang rela menggadaikan agamanya hanya untuk mendapatkan produk itu. Bisa kita bayangkan, orang-orang semacam itu tentu akan dengan mudah terpengaruh saat bertemu dengan Dajjal, sehingga boleh jadi akan menjadi pengikutnya, bahkan penyembahnya. Karena itulah, para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW selalu menasihati umatnya akan kedahsyatan tipu daya Dajjal. Dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Tidak ada seorang nabi yang telah diutus sebelumku, kecuali mereka telah memperingati kaumnya dari Dajjal yang pendusta, maka hati-hatilah kalian." Hadis riwayat Ahmad. Namun huru-hara yang ditimbulkan Dajjal tak terjadi terus-menerus. Turunnya Isa bin Maryam akan menghentikan kedustaan Dajjal. Bak apir yang hendak memeluk Islam pun tak akan diterima keislamannya. Nabi SAW bersabda, "Dan sampai akhirnya matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ketika telah terbit, manusia pun melihatnya. Mereka semua beriman, maka saat itulah tidak berguna iman seseorang terhadap apa yang sebelumnya tidak ia imani, atau perbuatan baik seorang dalam imannya." Hadis riwayat Bukhari. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya terus akan berlangsung sampai kiamat tiba. Semua bayangan manusia. Dalam beberapa riwayat hadis sahih, Dajjal membawa surga dan neraka. Namun surga yang ditawarkan sebenarnya adalah neraka. Demikian pula sebaliknya, neraka yang dibawa Dajjal sebenarnya adalah surga. Dia memiliki sungai dan gunung makanan, memiliki kemampuan memerintah langit agar turun hujan, mampu memerintahkan bumi agar menumbuhkan tumbuhan. Daya jelajahnya luar biasa. Dajjal memiliki kecepatan bergerak seperti angin kencang, sehingga dengan kekuatan inilah dia mampu mendatangi setiap negeri untuk dia perdayai, kecuali negeri Makkah dan Madinah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, dia memiliki kemampuan menghidupkan orang yang telah mati. Sungguh kehebatan yang tentu saja akan menarik hati manusia, menimbulkan kekaguman luar biasa. Bagaimana mungkin orang tidak terpengaruh melihat produk yang bagus saja? Manusia ada yang rela menggadaikan agamanya hanya untuk mendapatkan produk itu. Bisa kita bayangkan, orang-orang semacam itu tentu akan dengan mudah terpengaruh saat bertemu dengan Dajjal, sehingga boleh jadi akan menjadi pengikutnya, bahkan penyembahnya. Karena itulah, para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW selalu menasihati umatnya akan kedahsyatan tipu daya Dajjal. Dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Tidak ada seorang nabi yang telah diutus sebelumku, kecuali mereka telah memperingati kaumnya dari Dajjal yang pendusta, maka hati-hatilah kalian." Hadis riwayat Ahmad. Namun huru-hara yang ditimbulkan Dajjal tak terjadi terus-menerus. Turunnya Isa bin Maryam akan menghentikan kedustaan Dajjal. Bak apir yang hendak memeluk Islam pun tak akan diterima keislamannya. Nabi SAW bersabda, "Dan sampai akhirnya matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ketika telah terbit, manusia pun melihatnya. Mereka semua beriman, maka saat itulah tidak berguna iman seseorang terhadap apa yang sebelumnya tidak ia imani, atau perbuatan baik seorang dalam imannya." Hadis riwayat Bukhari. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya terus akan berlangsung sampai kiamat tiba.
Apakah Dajjal akan memasuki setiap negeri? Dapat diartikan karena zaman ini telah menyebarkan berita-berita dengan mudah melalui media internet. Kita ambil zahirnya. Zahirnya Rasulullah SAW mengatakan laisa baladun illa sayata'uhu Dajjal. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak kakinya oleh Dajjal. Dan Dajjal akan tinggal di bumi ini selama 40 hari. Yaumun kasana. Kata Rasulullah SAW, ada satu hari seperti setahun. Dan kita beriman. Sehari bukan 24 jam. Sehari semalam ukurannya 365 hari. Wa yaumun kasyahrin. Ada satu hari seperti sebulan. Wa yaumun ka jum'ah. Ada satu hari seperti sepekan. Wa sairu ayyami ka ayyamikum. Dan sisa harinya yaitu hari ke 4 dan seterusnya seperti hari-hari kalian. Dan 365 hari satu tahun, hari pertama itu cukup untuk Dajjal keliling-keliling. Apalagi dia seperti angin yang berhembus ya. Dia akan mendatangi setiap tempat. Wallahu alam apakah ini maksud tempat-tempat besar, kota-kota besar, tapi yang jelas Dajjal akan mendatangi. Dan dia mampu untuk melakukan demikian karena kecepatan dia yang begitu cepat untuk memfitnah banyak orang ya. Bisa jadi yang dimaksud kota-kota besar, tetapi yang jelas dia benar-benar datang bukan hanya sekedar media atau berita, tapi dia benar-benar datang untuk memfitnah sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. mentari di pagi seperti ini, ku biarkan membelai tubuhku. Angin menerpa wajahku, keras aku pun memacu hidupku. Ku buka jendela hati, apakah semua ini berarti
mentari di pagi seperti ini. Ku biarkan membelai